Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2017. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama kali itu secara fisik ya, fisik dari luar. Yang kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan di kaki-kakinya bermasalah. Bisa jadi di engine mountingnya, bukan engine mounting, bisa jadi di suspensinya itu di pernya atau di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia nutnya itu jaraknya masih presisi. Nah, terus habis itu juga untuk di permukaan bodi yang perlu kita periksa itu adalah di pantulan objek-objek atau benda di sekeliling mobil. Jadi mobil yang bagus, dia pantulan objek atau benda-benda di seputar mobilnya itu masih memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita periksa, kita kelilingin mobil, kita periksa secara keseluruhan. Hal-hal yang lain juga yang perlu kita periksa adalah bagian lampu juga perlu kita periksa, terus kaca, terus habis itu velg, ban, semua kita periksa secara keseluruhan. Bagian bodi, bagian luar mobil pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, setelah kita periksa bagian luar, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, ini dia kalau tipe GL memang standarnya tidak ada alarmnya ya. Jadi kalau ada alarm bisa ditambah nanti dengan alarm aftermarket. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian dalam mobil ya. Oke. Nah, walaupun tidak ada alarm tapi dia udah central lock mobilnya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpain berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya kita perlu periksa itu adalah di bagian kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena kehausan karet pedal itu berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di bagian bawah jok, masing-masing jok. Kita pastikan bahwa bawah masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan posisi duduknya bagaimana. Terus habis itu juga dashboard juga perlu kita perhatikan. Instrumen-instrumen, komponen-komponennya, kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu plafon juga perlu kita perhatikan. Plafon kondisinya bagaimana, seperti itu. Nah, terus habis itu kondisi jok juga perlu kita perhatikan. Nah, dia joknya ini masih orisinil tapi dia dikasih sarung ya, sarung dengan sarung semi kulit ya, yang temporary atau tidak permanen, seperti itu. Oke. Nah, kondisi juga masih oke. Nah, setelah bagian interior kita periksa, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya sebelum kita nyalakan mesin mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin ya. Kondisi mesin itu bagian atas kita periksa apakah ada rembesan atau tidak. Terus kita ngolong juga ke bagian bawah, kita periksa apakah ada rembesan atau tidak. Terus kaki-kaki, bagian kaki-kaki juga kita periksa apakah ada rembesan atau tidak. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah kita periksa juga oli ya, kondisi oli, level oli, terus sama radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, jika kita pastikan itu pun juga sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil ya. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan bisa jadi di akinya udah soak
atau bisa jadi ada akinya sudah ada lebah, akinya sudah soak, atau bisa ada kemungkinan dinamo starternya yang bermasalah. Nah terus habis itu untuk getaran mesin ya, walaupun ini dia mesinnya 3 silinder ya, dibandingin dengan 4 silinder memang getarannya memang lebih keras yang 3 silinder. Tapi kalau selama engine mountingnya masih aman, terus habis itu mesin juga tidak pincang, dia getarannya juga masih minim yang masuk seperti itu. Bisa kita rasakan dari getarannya itu dengan kita pegang setir, kita rasakan. Nah, terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu halus seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa di kilometer. Nah kilometer Karimun Wagon R ini di 32.000. Jadi untuk mobil yang usia 5 tahun berarti masih tergolong rendah ya. Oke, nah di sini juga dia ada servis rekor Suzuki-nya sampai harus servis berikutnya di kilometer 31.000. Nah cuman memang dia servis berikutnya di bengkel di bengkel yang bukan Suzuki ya, yang bengkel lain. Nah jadi masih ada kartu servisnya seperti itu. Nah juga di Karimun Wagon R ini juga dia masih lengkap juga. Jadi kita bisa lihat, sebentar saya buka dulu. Nah kita bisa lihat buku servis juga masih ada. Nah terus habis itu ini ada beberapa bon sama gantungan oli yang sebelumnya. Terus di sini juga ada buku petunjuknya ya, seperti itu. Oke. Nah dari history service, kondisi mesin, terus habis itu juga kondisi fisik. Nah juga nanti kalau kita misalnya test drive juga kita bisa rasakan bahwa kondisi mobil itu berbanding lurus dengan kilometer. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Karena apa? Karena kilometer itu tidak bisa bohong seperti itu. Oke. Jadi tahu ya, walaupun diturunkan kilometer tapi kondisi fisiknya tidak menunjang kondisi fisik dan rasa mobil. Oke. Nah sekarang berikutnya kita periksa di mesin ya. Oke. Nah ini buat buka kap mesin. Nah terus habis itu di sini buat buka ini tangki bensin sama bagasi belakang ya. Oke. Nah terus di sini Karimun Wagon R dia cuman ada 2 pengaturan power window di sebelah depan ya, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Karena apa? Karena di bagian belakang dia masih manual ya, masih pakai engkol. Nah door trim juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena ya sebagian besar kita akan berada di dalam mobil dan kita akan merasakan kondisi dari interior mobil. Jadi semakin interior bagus semakin nyaman kita berkendara. Nah ini door trim juga kondisi masih oke. Nah terus habis itu juga yang perlu kita periksa di sealer. Nah ini sealer di pintu kita perlu periksa kondisinya. Karena apa? Karena kalau sealer di pintu itu sudah cacat berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada berarti ada pintu kemungkinannya sudah gantian. Nah sekarang berikut kita periksa di mesin ya. Oke. Nah mesin oke. Nah ini sebentar, ini copot ininya ya, makanya kok agak getar dikit. Nah sebentar saya kencengin dulu. Nah oke. Nah ya, sorry filternya copot makanya agak bunyi ya. Nah tapi sekarang udah oke. Nah jika kita mau melihat mesin yang kondisinya bagus, kita melihat di pertama di suara mesin. Jadi ritme suara mesinnya itu beraturan konstan. Nah terus habis itu kita periksa juga di getaran mesin. Walaupun dia mesinnya 3 silinder tapi getarannya juga masih minim seperti itu. Oke. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan yang perlu kita perhatikan. Nah ini di bagian kap mesin, nah dia ada sealer. Sealernya pastikan bahwa kondisi sealernya itu aman. Nah terus habis itu di bagian depan, nah ini kita sebut apron bagian depan. Pastikan bahwa apronnya itu aman, tidak bekas reparasi, tidak bekas cat ulang. Terus habis itu di bagian bawah-bawah sini juga kita periksa. Kita pastikan bahwa di bawah ini tidak ada reparasi, cat ulang atau petokan. Nah terus habis itu juga fan listriknya juga kita perhatikan bahwa putarannya masih bagus atau enggak dia berputarnya seperti itu. Oke. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan di komponen-komponen metal yang ada di mesin. Jadi dia
harus tidak ada karat dan juga tidak ada lumpur-lumpur yang melekat, sisa-sisa lumpur yang melekat di bagian yang susah dibersihkan. Oke, nah udah, mesin sudah kita periksa. Nah, bagi yang mencari mobil city car dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal ya, dia mobil ini bandel ya, Karimun Wagon R-nya ini bandel. Terus kenyamanannya juga untuk mobil SCGC termasuk yang lumayan oke. Nah, terus habis itu juga BBM-nya irit tentunya, karena kenaikan BBM ini kan juga banyak yang mencari alternatif mobil dengan BBM yang irit. Perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel dan dealer Suzuki juga ada di mana-mana. Partsnya juga mudah. Mungkin Karimun Wagon R ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk di belakang ya. Oke, pintunya juga bisa terbuka secara lebar ya, hampir 90 derajat. Nah, kita masuk juga mudah. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm walaupun ini mobil kecil, tapi saya masih dapat legroom yang lumayan ya. Jadi masih ada sekitar mungkin 7 jari. Nah, terus habis itu headroomnya masih ada hampir sejengkal. Itu. Nah, dia joknya memang tidak ada senderan kepala. Jadi masih ya, kalau kita agak melonjor sedikit masih bisa nyenderin kepala ya, seperti itu. Nah, di bagian belakang dia, nah ini saya bilang ini dia masih buka jendelanya masih manual. Nah, di sini ada kantong penyimpanan. Nah, di sini juga bisa kantong penyimpanan atau cup holder ya, seperti itu. Oke. Nah, lampu hanya ada di depan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya di door trim. Door trim juga kondisi juga masih oke. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa. Sealer pintu kita periksa, kondisi juga masih oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Oke. Nah, bagian belakang sekarang kita periksa ya. Oke. Nah, di bagian belakang untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, kita perhatikan di sealer pintu belakang. Pastikan bahwa sealernya kondisi masih oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga di sini apakah ada bekas ketokan, reparasi segala macam. Nah, di bagian-bagian yang susah untuk diketok ulang. Nah, sini juga kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk bagasi ukuran city car masih bisa lah, 2 tas ransel besar sih masih bisa masuk. Koper kecil masih bisa masuk 1. Nah, terus di sini kita bagian bawah ada ban cadangan full size tapi dia peleknya masih kaleng. Sini dongkrak juga ada, kunci-kunci roda segala macam juga ada. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih. Jangan sampai ada bekas ketokan atau las atau perbaikan di bagian belakang untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Terus habis itu juga adakah karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir seperti itu. Oke. Nah, buka pintu dia dari tuas sama kunci ya di sini. Terus habis itu juga salah satu ciri mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot seperti itu. Oke. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus habis itu sekarang pintu kita periksa, door trim kondisi juga masih oke. Sini child lock juga ada. Nah, di sini sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri, masih sarung jok masih aman, masih oke. Nah, di sini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan ya. Oke. Bagian depan. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke, masih aman ya. Oke. Nah, ini tampilan sarung jok juga kondisi masih oke, masih aman. Nah, sekarang kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, pada saat kita periksa bagian dalam, kita periksa juga di sini dashboard, setir, kulit jeruk masih aman, kondisi setir juga masih oke. Nah, ini speedometernya. Terus habis itu di sini buat pengaturan lampu dan wiper. Nah, lampu dan lampu sen. Nah, di sini pengaturan wiper. Dia wiper depan aja ya sama semprotan, tapi di belakang tidak ada wiper. Terus habis itu sama satu hal lagi. Nah, spion dia belum elektrik, tapi dia masih manual ya. Jadi ditekan manual touchscreen ya, layar sentuh. Jadi cerminnya yang ditekan buat mengatur posisi spion. Nah, terus di sini radio masih standar
Dia bisa MP3, CD, terus sama radio. Nah, di sini buat lampu hazard. Nah, untuk pengaturan AC-nya dia maaf. Ini buat pengaturan kecepatan AC. Nah, di sini buat suhu AC. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka juga. Terus habis itu ada 2 cup holder. Nah, terus habis itu di sini untuk tuas transmisinya masih bagus ya, kulit jeruknya. Nah, di sini ada 5 percepatan plus mundur. Nah, ini buat lampu rem. Nah, di sini buat kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga kita bisa lihat nih, kalau ada sisa-sisa lumpur atau karat, berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, AC kita periksa, AC juga masih dingin, masih oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka ya, kiri dan kanan di bagian pintu, bawah pintu. Oke. Nah, di sini ada lampu baca, terus di sini sun visor tidak ada cermin, terus sun visor di sini juga tidak ada cermin. Nah, di sini belum ada pengaturan tingkat kesilauannya di spion tengah. Oke. Nah, mungkin ini saja ya ulasan saya mengenai Suzuki Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2017. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga sama simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi ya. Deskripsi video ini bisa dibuka di bawah, ada di klik. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah juga bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami yang melayani kredit dengan sistem syariah. Jadi apabila mencari kredit dengan syariah bisa di Zal Motor seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan dan melihat kualitas mobil, mulai dari performa mesin bagaimana, terus kaki-kakinya, terus habis itu power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus koplingnya bagaimana, terus perpindahan giginya masih halus atau tidak, dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas ya. Jadi kita bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga sama klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat informasi video-video dan stok-stok terbaru kami. Nah, terus habis itu juga follow juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FF Uspar, terus di TikTok sama Twitter Zal Motor Channel. Oke, nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil-mobil yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai review Suzuki yang lain, dan juga review playlist tentang beberapa video mengenai tips mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman, saudara, keluarga, kerabat yang membutuhkan dan mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.